Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di pertemuan hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Kita alhamdulillah masuk di bab 4 hari ini. Bab 4 ini penulis akan menyebutkan di antaranya asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya juga beliau berbicara tentang ar-ruh, sedikit berbicara tentang ruh. Kemudian juga beliau akan berbicara tentang perkara hari kiamat. Kemudian terakhir beliau berbicara tentang al-jannat wan nar, surga dan neraka. Kata beliau rahimahullah di bait 103, wa kullu ma sahha minal akhbari au ja'a fit tanzili wal athari min fitnatil barzakhi wal kuburi wa ma ata fida minal umuri. Ini dua bait sebagai pembuka dalam masalah ini. Beliau bilang kullu ma sahha minal akhbar, seluruh yang sahih dari berita-berita. Maksud berita-berita di sini maksudnya adalah ahadits. Hadits-hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au jaa fit tanzili wal athar, atau datang di dalam Al-Quran, atau datang dalam Al-Quran, wal athar, dan apa yang diriwayatkan. Apa yang diriwayatkan. Iya. Ini belum menjelaskan. Iya. 3 sumber berita yang bisa kita jadikan sandaran terkait dengan perkara akhirat. Terkait dengan perkara akhirat. Pertama, apa yang sahih dari Nabi. Yang kedua, apa yang datang dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa yang datang dari asar, periwayatan dari para sahabat. Periwayatan dari para sahabat. Berupa apa? Min fitnatil barzakhi, dari fitnah alam barzakh, alam kubur. Karena di alam kubur ada fitnahnya, ada ujiannya. Fitnah di sini maknanya ujian. Sebagaimana yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadits yang panjang, Nabi menceritakan perjalanan keluarnya ruh dari jasad seorang, apakah mukmin ataupun kafir. Setelah keluar jasadnya, ruhnya dari jasadnya, ruhnya kan akan dibawa naik ke langit. Kalau yang beriman dalam hadits Al-Bara' ibn Azib, kalau yang beriman akan dibukakan pintu langit naik sampai atas. Dan Allah katakan, kembalikan ruh hambaku ke bumi. Kemudian ketika dikubur, maka ruhnya kembali ke jasad. Kalau orang kafir kan tidak dibukakan pintu langit. Maka ruhnya akan terombang-ambing tentunya. Tidak dinaikkan ke langit sampai jasadnya dikubur dan dikembalikan ke jasadnya. Nah, di sini seorang ada fitnah, ada ujiannya. Itu ditanya tentang siapa nabi, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Di sana ada yang dikokohkan dan ada yang disesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Kata para ulama, maksudnya ketika ditanya, apa agamamu, siapa Robmu, siapa nabimu,
Dia menjawab dengan jawaban yang kokoh. Dan wal kubur, beliau bilang, di alam barzakh dan alam kubur. Wa ma atafida minal umur, dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW fida tentang hal ini dari perkara-perkara. Ya, seperti saya bilang tadi di hadits Al-Bara' bin Azib, itu kan lengkap. Lengkap. Setelah ditanya ada yang menjawab, Robku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Maka dilapangkan kuburannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Kemudian yang tidak bisa menjawab, disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya silang menyilang, ya, dipukulkan padanya palu-palu, terus diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Satunya bilang yang tadi bangkitkan hari kiamat, kan dia sudah mau masuk surga. Yang satunya bilang jangan bangkitkan hari kiamat, kan dia takut akan masuk ke neraka. Itu semua yang sahih dari Nabi SAW kita benarkan, kan ini perkara gaib. Tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan jalur apa? Wahyu. Kecuali dengan jalur wahyu. Tidak boleh kita berbicara tanpa wahyu. Tanpa wahyu. Demikian pula fi dzikri ruh, faslun fi dzikri ruh wal kalam 'alaiha. Pasal tentang menyebutkan ruh dan berbicara tentangnya. Wa anna arwahal wara lam tu'dam ma'a kauniha makhluqatun fastafhimi. Ma'a kauniha makhluqatun fastafhami, ini Masya Allah. Sungguh ruhnya al-wara, ruhnya manusia. Al-wara bermakna al-nas. Ya. Ruhnya manusia. Lam tu'dam. Dia tidak akan tidak ada. Maksudnya ruh itu tetap. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan yang mati badannya kan. Setelah itu ruhnya kan yang dicabut. Iya. Ma'akauniha makhluqatun. Padahal dia makhluk. Padahal dia apa? Makhluk. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau katakan pertama tentang ruh. Ruhnya al-wara itu tetap akan hidup. Karena kalau keluar dari jasad tetap. Nanti kalau dikuburkan kembali lagi ke jasad. Tapi di kehidupan apa? Barzakh. Bukan kehidupan dunia. Padahal dia makhluk. Padahal dia makhluk. Fastafhimi. Maka tanyakanlah tentang hal tersebut. Iya, tanyakanlah tentang hal tersebut. Kemudian setelah itu beliau katakan fakullu ma an sayyidil khalqi warad. Yang perlu kita tanyakan dan nanti yang kita benarkan adalah yang ini. Setiap apa yang an sayyidil khalq, pimpinan makhluk, pimpinannya kita anak Adam, Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang belum maksudkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya pimpinan anak cucu Adam. Setiap yang datang dari sayyid al-khalq, pimpinannya makhluk. Pimpinannya makhluk. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Warad datang min amri hadal bab. Dari perkara bab ini, yaitu tentang ruh.
tentang ruh la yurad, tidak ditolak. Tidak ditolak. Artinya kita benarkan. Kita benarkan. Karena ruh ini termasuk masalah perkara gaib. Kita tidak bisa tahu kecuali apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ruh, tapi Nabi SAW diperintahkan untuk menjawab itu ruh dari perkara Robku. Artinya apa yang dikabarkan oleh Rob, itu kita benarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Wa ma utitum ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Tentang ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu perkara rob. Ini perkara gaib maksudnya. Perkara gaib. Dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Yang sedikit ini yang datang dari Nabi kita wajib benarkan. Tidak boleh orang sembarang berbicara tentang apa? Ruh. Misalnya Nabi kabarkan tentang perjalanannya itu. Ruh dicabut. Dah. Kemudian dibawa naik ke langit. Kemudian dikembalikan lagi ke jasad. Ya itu karena Nabi kabarkan kita apa? Benarkan. Ini perkara gaib. Ini perkara apa? Gaib. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita, kata beliau, hakun la yurad. Itu benar, tidak boleh ditolak. Tidak boleh apa? Ditolak. Benar tidak boleh ditolak. Sekali lagi, karena ini perkara gaib. Iya. Di sana ada yang menyelisih perkara ini. Di antara yang menyelisihnya termasuk kelompok, kalau kelompok pergerakan itu Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari kembalinya ruh ke jasad, kemudian jasad disiksa di dalam kubur. Mereka mengingkari siksa kubur. Mereka mengingkari siksa kubur. Itu di antara kesesatan dari kelompok itu, Hizbut Tahrir. Jadi kesesatannya bukan hanya sekedar turun ke jalan, memberontak, bukan. Kesesatan juga dalam bab akidah. Dalam bab keyakinan. Mereka tidak meyakini adanya siksa kubur. Mereka tidak meyakini adanya siksa kubur. Padahal siksa kubur itu ditetapkan oleh Quran, hadis, kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat akan adanya siksa kubur. Akan adanya siksa kubur. Iya, ini terkait dengan masalah ruh, kita wajib hanya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita berbicara dengan hawa nafsu atau hanya sekedar akal saja. Tidak boleh sama sekali. Iya, sampai dalam masalah ini siapa yang berbicara tentang ruh tanpa ilmu itu bisa dianggap kafir. Kan dia mengaku tahu perkara gaib. Mengaku tahu perkara gaib. Ini tentang ruh, sedikit sekali. Belum hanya mengatakan bahwa masalah ruh itu makhluk. Ruh itu makhluk termasuk ciptaan Allah. Ya, bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ruh junudun mujannadah. Ruh itu adalah tentara. Ya, adalah bagaikan apa? Tentara yang dibentuk. Makanya kalau ada kata Nabi SAW, ini talafa, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, lafaznya in tawafaqa ikhtalafa wa in taqalafa ikhtalafa. Kalau ruh itu saling cocok, maka dia akan saling menyatu. Tapi kalau dia tidak saling cocok, maka pasti berpisah. Paham kan? Ruh, masing-masing kita ini punya ruh. Kenapa si sini bisa bersahabat dengan sini? Karena ruhnya saling cocok. Jadi sebelum badan kita menyatu, ruh itu sudah saling kenal. Sudah saling kenal. Paham kan? Makanya antum lihat di jalan, kalau kita misalnya lewat, orang tidak kita kenal. Tapi dia berjenggot, tiba-tiba kita senyum. Kenapa bisa itu? Itu hanya pergerakan badan yang sebelumnya sudah ada ruh. Antum bisa paham ini? Sudah ada apa? Ruh.
Jelas kan? Ruh sudah saling menyatu. Kadang seorang tanya, gimana itu cara kita kenal istri tak? Kan keluar dari taklim kan semua sama-sama apa? Bercadar. Dan sampai kita bonceng sebentar orang lain. Ruh. Kita sudah kenal istri kita. Nanti kalau antum menikah baru antum tahu. Ruh kita sudah menyatu. Paham kan? Ruhnya sudah menyatu. Makanya orang kalau pergi mau melamar seseorang atau mau baru melihat. Iya kan? Dia lihat saja langsung dia suka. Kenapa? Ruhnya sudah saling suka. Sebelum dia bilang iya. Antum paham ini? Padahal ini perempuan kita tidak kenal. Paham tak? Ini juga perempuan tidak kenal kita. Tapi kenapa bisa? Ruh. Paham Umair? Ruh itu tentara. Kalau saling suka, dia akan cocok. Kalau tidak, dia akan pisah. Dia akan apa? Pisah. Ketika dikabarkan begitu oleh Nabi SAW, kita wajib benarkan. Kita wajib apa? Benarkan. Ini masalah perkara gaib. Jadi apa yang sahih dari Nabi SAW, datang dari beliau dan sahih, itu hak, tidak boleh ditolak. Itu hak tidak boleh ditolak. Artinya wajib kita imani. Artinya wajib kita apa? Imani. Ini tentang ruh. Setelah itu beliau berbicara tentang asyrat as-sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau, wa ma ata fin nasi min asyrati fakulluhu haqqun bila syitati. Ini kata beliau. Iya. Semua yang datang dalam nas min asyrat berupa tanda-tanda hari kiamat, fakulluhu haqqun, maka semuanya hak. Ketika dia bilang hak, wajib kita percaya, wajib kita imani. Bila syitot, tanpa ada keraguan dalam keyakinan. Tanpa ada keraguan dalam meyakininya. Ya, tanpa ada keraguan dalam meyakininya, tanpa ada kebimbangan. Kita terima hal tersebut. Ya, kita tidak menganggap, wah masa begitu. Tidak boleh. Di antaranya apa itu? Tanda hari kiamat. Beliau sebutkan. Minhal imamul khatamul fasihu. Muhammadul mahdiyu wal masihu. Di antara tanda hari kiamat. Adalah al-imam al-khatam. Adalah imam yang sebagai penutup. Al-imam sebagai penutup. Al-Fasih, yang fasih, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Al-Imam yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Namanya Muhammad, gelarnya adalah Al-Mahdi. Ya kita bilang kita kenal dengan Imam Mahdi. Ini tanda akan adanya hari kiamat. Nanti di akhir zaman itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahatan, terus dilupakan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang yang bernama Mahdi, bukan sebagai rasul tapi sebagai dai yang mendakwakan agama yang benar. Agama yang benar. Ini sebelum keluarnya Dajjal. Sebelum keluarnya Dajjal. Iya, karena keluarnya Dajjal, inilah Imam Mahdi yang mengajak orang untuk naik lari ke gunung. Karena supaya tidak ikut fitnahnya Dajjal. Tidak ikut fitnahnya Dajjal. Ini harus kita percayai. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan hal tersebut kepada kita dengan kabar yang sahih. Dengan kabar yang sahih. Tentunya tidak ada keraguan dalam hal tersebut. Dan ini disepakati oleh ahli sunnah. Ya, disepakati oleh ahli sunnah. Tidak ada menyelisihinya kecuali orang-orang yang ya sudah keluar dari fitrah Islam. Ya, seperti sebagian orang dari orang-orang ateis juga ya mengatakan menanti Mahdi itu adalah hal yang sia-sia, kebohongan. Adalah kebohongan. Enggak, ini bagian dari keimanan. Tanda dari tanda hari kiamat. Sah dari Nabi SAW. Sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu beliau berkata wa annahu yaqtulul wal masih. Dan kita juga harus percaya akan adanya Al-Masih Isa. Ya, anaknya Maryam
Isa anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Anaknya Maryam. Karena Allah yang menyebutkannya. Dia adalah anaknya Maryam. Dia nanti juga termasuk tanda hari kiamat. Ketika munculnya turun keluar Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Karena yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Iya, karena Dajjal disebutkan dia akan tinggal di bumi itu hanya selama 40 hari. Cuman 1 hari pertamanya itu seperti setahun. 1 hari keduanya seperti sebulan. 1 hari ketiganya seperti sepekan. 1 hari keempatnya seperti hari biasa. Paham kan? Jadi memang hanya 40 hari, tapi sehari pertama itu seperti setahun lamanya. Ujian bagi manusia. Dia keluar, surganya itu adalah neraka, nerakanya adalah surga. Artinya siapa yang masuk di nerakanya Dajjal, dia masuk surganya Allah. Tapi siapa yang masuk surganya Dajjal, dia akan masuk nerakanya Allah. Kebanyakan yang mengikutinya adalah Yahudi. Kebanyakan yang mengikutinya adalah Yahudi. Dan yang bisa membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana adalah sahih dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian wal masih wa annahu yaqtulu lid-dajjal. Al-Masih bahwasanya dia akan membunuh Dajjal. Dia akan membunuh apa? Dajjal. Iya. Ini yang disebutkan. Di mana dia bunuh? Dia bilang bibabilud khalli anjidal. Di pintu Lut. Yang dia akan bunuh Dajjal di pintu Lut di Palestina. Di Palestina. Itu kosong dari jidal, kosong dari perdebatan. Artinya belum menukil ini disepakati. Belum menukil ini adalah disepakati bahwa Dajjal akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Palestina. Ini termasuk tanda dari tanda hari kiamat. Kemudian berikutnya beliau berkata, wa amru ya'juj wa ma'juj asbiti fa innahu hakun kahadmil ka'bati. Masya Allah. Dan perkaranya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu tetapkanlah. Karena itu sebagai tanda hari kiamat. Kalau ini ditetapkan Quran, hadis Nabi SAW dan sepakat para ulama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqq. Hingga kalau dibuka bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, bukan benteng Cina ya, bukan tembok Cina. Itu karena ada yang mengatakan itu Ya'juj Ma'juj itu orang Cina. Terus mana tembok ini dibangun oleh Dzulqarnain, itu tembok Cina. Tembok ini dibangun oleh Dzulqarnain itu terbuat dari timah dan besi yang tidak mampu dinaiki dan tidak mampu juga dilubangi. Tembok Cina dari apa? Paham kan? Itu namanya bercerita tapi akan didustakan oleh Quran. Ceritanya antum sering baca surah Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi setiap Jumat antum baca itu ceritanya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang membuat temboknya? Di surah Al-Kahfi? Dzulqarnain, lelaki soleh, raja yang soleh. Dia bukan nabi, tapi dia raja. Dia raja. Itu yang menembokinya. Iya, dia yang menembokinya. Ada sekarang, cuman kita tahu di mana. Dia akan muncul saatnya nanti. Itu kuasanya Allah. Ini perkara gaib. Dia keturunan Adam. Juga sama manusia. Juga sama manusia juga. Cuman dia adalah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini wajib kita imani. Dia keluar nanti di hari kiamat. Dia keluar nanti di hari kiamat. Nanti kalau dia keluar, wahum min kulli hadabin yansilun, mereka akan turun di semua setiap lembah sampai kalau mereka lewat di air sungai, sungai itu akan kering dengan diminum oleh mereka karena orang yang kelaparan, kehausan, tidak pernah lihat dunia luar.
Karena semenjak dikurung oleh Dzulqarnain, disebutkan di Quran kan, mereka tidak mampu melubanginya dan mereka tidak mampu menaikinya. Tidak mampu menaikinya. Itu yang disebutkan. Antum bisa baca kisahnya di surah Al-Kahfi. Ini benar adanya, wajib kita imani, wajib kita percayai. Kita kafir ingkar terhadapnya, kita kafir. Karena ini bagian dari keimanan terhadap hari kiamat. Hari kiamat. Wa annahu, terus tadi, fa innahu haqqun kahadmil Ka'bah. Sesungguhnya itu hak. Seperti juga adalah perkara dirobohkannya Ka'bah. Termasuk tanda hari kiamat ya. Ya, Baitullahi Ka'bah itu akan ada nanti yang merobohkannya. Akan ada nanti yang merobohkannya. Kapan itu? Tentunya itu adalah dekat hari kiamat. Ya, dekat hari kiamat. Selama adanya ilmu yang tersebar, maka hari kiamat adalah masih belum tegak. Dan belum akan ada yang menghancurkan Ka'bah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau berceramah tentang akan dirobohkannya Ka'bah itu, beliau berkata, kita bersyukur masih ada di tanah Haramain yang menyebarkan ilmu. Karena itu akan terjadi kalau sudah tersebar kejahilan, ya, dekat hari kiamat. Nah, sekarang selama negeri Haramain seperti sekarang ini, alhamdulillah kita bersyukur. Kita bersyukur. Jelas kan? Itu yang beliau ingatkan. Waktu itu beliau ceramah di Makkah. Waktu itu beliau berceramah di Makkah. Beliau ingatkan nikmat itu. Adanya para ulama di situ, ya, membuat itu masih jauh. Masih jauh. Tapi wajib kita percaya bahwa ini akan terjadi. Nanti akan ada orang yang menguasai Ka'bah dan dia akan merobohkan Ka'bah. Dia akan merobohkan Ka'bah. Ini yang disebutkan. Ini wajib kita percaya. Wa anna minha ayatud dukhan. Di antara juga yang wajib kita imani adalah ayatud dukhan. Akan adanya tanda hari kiamat nanti. Keluarnya ad-dukhan. Keluarnya asap. Keluarnya, ya, asap. Yang menunjukkan telah dekatnya datang hari kiamat. Telah dekatnya datang hari kiamat. Ini juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang ya keluarnya ad-dukhan di akhir zaman. Di akhir zaman. Wa annahu yudhabu bil Qur'an. Dan bahwasannya akan dihilangkan Quran. Nanti Quran akan diangkat dari dada-dada manusia. Akan diangkat dari dada-dada manusia dan diangkat juga dari kertas-kertas. Tidak ada lagi Quran sama sekali. Sehingga nanti hari kiamat akan bangkit. Tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Karena hari kiamat akan ada bangkit di syirarul khalq. Di makhluk paling buruk. Orang-orang yang paling jahat. Tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Makanya orang-orang yang beriman tidak menyaksikan hari kiamat. Tidak menyaksikan hari kiamat. Kengerian-kengeriannya. Kengerian-kengeriannya. Ini wajib kita percaya. Tulu'us syamsil ufuk min dubur. Kadati ajiyadin alal mashhuri. Masya Allah. Ini juga yang wajib kita percayai. Ya, terbitnya matahari di ufuk, ya, dari tempat kata beliau terbenamnya, min dubur, dari tempat terbenamnya. Jadi matahari tidak terbit di tempat terbitnya di timur, tapi matahari terbit di tempat terbenamnya, yaitu di barat, yaitu di barat. Ini yang beliau katakan. Iya. Kadati ajiyadin alal masyhur. Dia seperti dati ajiyad. Itu dat bermakna sahib. Pemilik ajiyad. Seperti pemilik negeri. Tanah yang di Mekah yang terkenal.
yang terkenal itu keluar darinya. Ya, keluar darinya. Ini juga yang beliau katakan artinya seperti keluar terbalik. Seperti keluar apa? Terbalik. Tadinya keluar dari timur, sekarang keluar ke barat. Seperti katanya ada dati ajiat, katanya ada keluar hewan, keluar darinya keluarnya terbalik. Iya, keluarnya apa? Terbalik. Seharusnya biasanya hewan kalau keluar apa? Kepala dulu baru kaki. Ada yang keluar apa? Kaki baru kepala. Ini masalah. Ini namanya keluar dari kebiasaan. Ini belum ingin contohkan saja bahwa nanti akan ada seperti itu sudah terbalik. Wa akhirul ayati hasrun nar kama atafi muhkamil akhbar. Ayat yang paling terakhir yang keluar sebagai tanda hari kiamat. Oh, terus juga tadi itu bisa juga antum katakan kadatil ajiyat ala masyhur. Seperti min dubur tadi sudah selesai tentang tulu'us syams. Setelah itu kadati ajiyat alal masyhur. Seperti juga keluarnya hewan yang berbicara kepada manusia. Ini bait yang kedua itu bisa juga bukan penjelasan dari terbitnya matahari yang terbalik. Bukan. Tapi ini menjelaskan tanda hari kiamat lagi yang lain. Ya, tanda hari kiamat yang lain. Yaitu dati ajiyat alal masyhur. Keluarnya hewan yang berbicara kepada manusia di atas yang masyhur. Jadi nanti itu ada tanda hari kiamat adalah ada hewan keluar, dia bisa berbicara. Ada hewan keluar bisa berbicara. Bicara kepada manusia sesuai seperti manusia berbicara antara sesama mereka. Ini termasuk tanda dari tanda hari kiamat. Ini termasuk tanda dari tanda hari kiamat. Tanda berikutnya adalah kata beliau wa akhirul ayat. Akhir dari tanda hari kiamat adalah ya hasrun nar, keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Dikatakan api ini keluar dari Aden, negeri di Yaman, yang akan mengumpulkan manusia sampai ke Syam. Ai ilal mahsyar, sampai nanti ke padang mahsyar. Dia berjalan bersama manusia, ya, memindahkan orang dari, ya, jadi ini api keluar mengepung manusia. Jadi mereka akan menghindar dari api itu sampai mereka menuju Syam, Palestina. Iya, ini termasuk tanda terakhir. Disinilah api inilah yang mengumpulkan manusia dan di padang mahsyar. Naudzubillah. Iya, ini tanda terakhir yang keluar. Kama atafi muhkamil akbar. Sebagaimana itu yang datang dari yang muhkam. Dari khobar-khobar. Apakah dari Allah atau dari nabinya. Semua yang beliau sebutkan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Sebagai tanda-tanda hari kiamat. Di sana ada buku yang terkarang ya. Terakhir ini. Buku dikarang. Judulnya Asrotus Sa'ah. Saya punya di rumah. Jadi situ dibahas luas. Dalil-dalil tentang itu tanda itu. Tanda itu. Paham kan? Dalil-dalilnya. Misalnya tadi yang disebutkan tentang keluarnya Mahdi. Apa dalilnya? Apa kesepakatan? Ya. Dan apa urutan tanda-tanda hari kiamat? Disebutkan semua di situ. Tentunya berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang datang dalam muhkam akbar, fakulluha sohat bihal akbar, wa sattarat atharuhal akhyar. Semuanya sahih dengannya khabar. Ya, semuanya sahih dengannya berita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasattarat. Dan itu telah ditulis. Quran, hadis, semuanya tercatat. Semuanya tercatat dari Nabi SAW. Ya. Atharuha, asar-asarnya. Al-akhyar, dari orang-orang terbaik. Dikumpulkan dari orang-orang terbaik. Dari sahabat Nabi SAW. Dinukil oleh tabi'in. Dinukil oleh atba'ut tabi'in. Dan setelah mereka. Sampai kita kepada kita sekarang ini. Dan itu terjaga. Dan itu terjaga. Yang jelas dalam masalah perkara ini. Semua yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW wajib kita imani, wajib kita percaya. Yang penting sahih.
bukan cerita Israiliyat, bukan khobar-khobar yang palsu. Enggak. Yang penting ini sah dari Nabi SAW, apalagi dari Quran, wajib kita imani, wajib kita percayai, enggak boleh sama sekali kita mengingkarinya. Tidak boleh sama sekali kita mengingkarinya. Ini terkait dengan itu. Kemudian setelah itu, beliau akan bercerita tentang hari kebangkitan. Beliau akan cerita tentang hari kebangkitan dan beliau akan tutup dengan pembahasan surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu pembahasan. Ini mudah ya karena jarang yang mentakwil. Beda kalau masalah asma wa sifat. Ini tinggal masalah penutup ini bait-bait yang dari bab 4 ini sampai nanti bab 5 itu hal yang wajib kita saja benarkan. Karena tidak ada yang menentangnya kecuali memang orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat seperti yang Ana sebutkan tadi. Seperti yang Ana sebutkan tadi. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.